Gitu. Keadaan daripada sapi-sapi kita itu yang ya banyak, tapi nanti mutunya itu sudah kurang baik. Kalau dibandingkan dengan sapi yang unggul, misalnya seperti sapi dari Bali, sapi dari Sumba, dari Lombok, kemudian dari Sulawesi Selatan, maupun juga di Jawa sendiri, apakah yang putih, pernah unggul dan sebagainya, itu sudah lama tidak ada kan pembaruan. Terus mutunya sudah kurang baik. Kalau ingin perbaiki harus kita ganti, kan mahal. Nah, itu. Nah, sekarang harus menggunakan teknologi bagaimana caranya agar supaya akhirnya bisa memperbaiki ternak kita mutunya baik. Jadi suatu contoh misalnya, kalau ternak-ternak kita itu kita piara untuk memperoleh sebagai sumber daging, yaitu sebagai sumber proteinnya, untuk mencapai berat badan hidup yaitu 400 sampai 450 itu makan waktu 5 tahun sampai 6 tahun. Menunggu. Tapi kalau yang unggul 2 tahun bisa mencapai 500 kg. Lah kan menang waktu gitu. Kalau sebetulnya punya uang ganti aja semuanya. Tidak ada. Sekarang dengan teknologi disilangkan, kawin silang. Itu dia mulai cross breeding. Karena pengaruhnya daripada silang itu adalah silang pertama 50% dari keturunan bull daripada pejantan. Silang kedua disilangkan lagi anak-anak tadi itu menjadi 70%. Silang ketiga 87,5. Silang keempat 95% yang berpure. Ini makan waktu kurang lebih 15 tahun. Kalau satu saja itu. Dan dengan cara demikian kita tidak perlu mengimpor seluruhnya perbaiki, tapi tinggal mengimpor pejantan-pejantannya saja. Pejantan-pejantan yang kemudian dengan sistem kawin langsung itu dengan usia lama karena satu-satu, tapi diambil maninya kemudian dibekukan, disuntikkan, itu bisa mengawini banyak, dan juga daripada embryo transfer. Terus kawin yang unggul, janin sudah ada, ini kemudian janin yang unggul ini kita titipkan kepada sapi-sapi yang biasa yang ini lahirnya dengan janin unggul tadi. Nah inilah perlu kita, semuanya di sini telah kita laksanakan. Karena itu namanya di sini adalah 3S itu namanya, itu 3S. Terus 3S daripada singkatan S pertama sari, lantas kedua sari silang, lantas 3 stat. Stat itu adalah pejantan. Terus pejantan terus menghasilkan stat pejantan yang unggul, sarinya kemudian kita silangkan dengan sapi-sapi dari rakyat kita. Ini cara memperbaiki daripada mutu ternak daripada kita. Silangnya di pedesaan, bukan di sini. Kalau di sini menghasilkan yang jantan, statnya yang baik gitu. Tapi lantas kemudian kita kirim kepada rakyat untuk dikawinkan juga secara langsung. Tapi juga ada yang sudah menguasai teknologinya, diambil bakunya, kemudian siapkan daripada sapi-sapi yang sudah berahi, kemudian kita suntikkan, tapi juga kemudian lantas dengan sistem embrio. Tapi secara massal, berjalan yang baik, kita kirimkan Lembang sama Singosari. Di sana diambil daripada maninya, disimpan, itu bisa disimpan, kemudian bisa semalaman, baru lantas sekarang disebarkan kepada daerah-daerah. Ini pokok tujuan daripada peternakan di Tapos ini. Jadi walaupun kecil, maksudnya memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki daripada ternak kita dalam rangka menyiapkan sumber protein hewani daripada peternak sapi tersebut itu. Apakah peternak susu maupun juga daripada daging itu. Nah, kalau kita melihat daripada tentunya juga harus tergantung pada makannya. Karena itu juga harus melakukan penelitian makan yang baik, yang produksinya tinggi gitu. Lantas kemudian mudah bisa ditanam di mana-mana. Nah, di sini kita adakan seleksi, ada beberapa tanaman rumput itu yang baik, yang hasilnya cukup baik gitu. Kurang lebih ada 3 tapi 2 macam yang baik adalah dengan rumput yang kita namakan gajahan, dan yang kedua adalah king grass, rumput raja gitu, raja. Itu bisa tinggi. Terus tiap 40 hari itu bisa dipotong, kemudian hasilnya 1 hektar kurang lebih 75 ton gitu. 75 1 hektar. Padahal hanya 40 hari. Tiap 40 hari kita potong. So, kalau lebih daripada itu mutunya rumput sudah turun itu. Makanya harus kita potong. Nah, kita potong, kemudian kita makankan dengan campuran lain-lainnya sehingga lantas mencukupi kebutuhan daripada
sapi tersebut. Terus 1 tahun 8 kali 75 ton, 75.000 kilo. Kalau harganya 10 rupiah aja kan 750.000 satu panenan, kali 8 berapa? 6 juta. Itu 1 hektar 1 tahun. Jadi kalau mau usaha rumput saja bisa kaya. Ya, tapi kalau ada yang membeli, karena panennya demikian, maka kita harus juga jangan sampai kemudian lantas panenan itu mubadir. Itu harus disimpan. Processing dengan melewati fermentasi dicampur dengan waste lainnya itu menjadi makan ternak yang lebih baik lagi. Jadi rumput kemudian dicop, dicampur dengan dengan mulase, dengan urea, dengan bran, artinya termasuk gledek barangkali. Kemudian lantas ada liter itu adalah tai ayam yang telah menjadi tanah itu. Ini justru merupakan raginya. Jadi kalau sudah fermentasi 3 minggu, baunya lebih harum daripada seperti tembakau sak itu, lintingan, sekarang tidak ada. Itu harum sekali. Kalau yang tidak ada harumnya. Ini berarti lantas kita selalu bisa menyiapkan makan walaupun tidak ada panen. Kalau ini kelebihan panen tadi tidak bisa dimakan pada ternak, lantas disimpan dengan sistem fermentasi itu. Ini menjamin makanan ternak. Sebab kalau makan ternak itu baik, dengan pertumbuhan daripada sapi juga baik. Karena sekarang itu kita ajari daripada rakyat untuk kecuali memelihara breeding, juga mengadakan fattening, penggemukan di mana-mana. Keuntungannya memang besar. Itu. Jadi membeli yang kecil, kemudian piara, dimakan terus yang baik, maupun yang kurus, dimakan setelah gemuk, kemudian lantas badannya mencari maksimum, dan dijual. Karena itu juga Karang Taruna juga kita anjurkan sampai sekarang Departemen Sosial itu telah melatihkan 7 kali daripada Karang Taruna latihan di sini tiap 10 hari, dan kemarin ini adalah terdiri pada wanita seluruhnya daripada 16 itu untuk kembali pada daerahnya sehingga menjadi kader-kader untuk melaksanakan fattening, penggemukan, bukan breeding tapi fattening gitu, untuk menyiapkan daripada kebutuhan protein daripada hewani tersebut itu. Ini tapi samping itu kemudian juga harus secara teknis untuk dapat membimbing pada rakyat yang mempunyai lahan yang kecil tadi, ya, dengan melaksanakan sistem daur ulang, recycling gitu. Terus pertanian dengan panen padu dengan daur ulang. Artinya daur ulangnya apa? Satu, rumput dimakankan kepada sapi. Sapi kemudian akan mengeluarkan kotorannya lantas kita ambil, kita kumpulkan, ambil biogasnya. Lantas ambil biogasnya menjadi pupuk yang baik. Pupuk ini lemparkan ke tanah, menjadi subur, hasilnya daripada rumput lebih baik lagi. Lantas berarti penyediaan makan ternaknya juga akan lebih baik. Begitu terus saja sehingga merupakan sistem daur ulang atau recycling. Ini yang bisa kita laksanakan. Di antara lain setelah diperhitungkan bahwasanya kalau petani itu memiliki 3 sampai kepada 4 atau 5 sapi, itu bisa menghasilkan biogas 2 jam. Cukup untuk masak. Apa artinya? Petani lantas kemudian bisa menghemat yang tadinya membeli minyak tanah untuk masak, tidak perlu lagi. Gitu. Yang biasanya mencuri kayu ke hutan, hutannya bisa selamat. Sedangkan minyak tanah itu sekarang subsidi, berarti bagi negara subsidi akan jadi kurang. Gitu. Nah, itulah antara lain sebagai satu hal yang telah disetujui sehingga tinggal ditiru, dilaksanakan oleh rakyat secara keseluruhannya. Nah, kemudian di sini ada di sampingnya sapi sapi susu, sapi perah, juga sapi potong jenis yang hitam, nanti lihat jenis Brengges, artinya silangan antara Brahman sama Engges. Ini yang saya pilih yang paling cocok di dataran tinggi, dataran rendah, maupun juga makanannya mudah. Sekali semuanya yang dimakan, yang disediakan bisa dimakan. Terus pemeliharaannya gampang, pertumbuhannya akan cepat sekali. Tapi juga ada domba pun juga demikian. Kita mengadakan penelitian, domba kita, gibas kita itu memang kecil. Sekarang ini kebutuhan daripada Arab Saudi terutama dalam rangka haji itu untuk untuk dam ya, untuk membayar dam.
dan sebagai hukuman ganti daripada apa yang lain. Itu 3 juta ekor tiap-tiap tahun. Sedangkan orang Arab itu satu hari satu keluarga 1 ekor, itu 1 ekor kambing membutuhkan 12 juta. Kalau kita kemudian bisa merubah itu merupakan pasaran. Sekarang mereka membeli dari Australia maupun juga dari New Zealand. Dia minta, karena apa? Tidak terjamin apakah sah tidaknya, halal dan tidaknya daripada menyembelih domba tersebut. Kalau untuk dam hidup, tapi kalau untuk lainnya dengan karkas sudah dipotong. Nah kalau ke Indonesia pasti itu mesti halal, itu karena sarannya sudah sama. Kita tidak akan menjual bangkai itu. Itulah antara lain. Merupakan suatu pasaran yang tidak kecil. Nah, karena itulah sini kita usahakan mengenai soal domba. Domba gibas kita crosskan dengan import jenis Dorset sama Suffolk. Suffolk itu yang nanti kepalanya hitam, Dorset yang putih-putih itu crossingnya sama aja. Dan pengaruhnya ada di 50, 75, 87,5, 95. Tapi domba-domba daripada impor itu juga ada kelemahannya. Manaknya itu hanya sekali setahun, hanya satu. Sedangkan kita itu kecil, tapi 2 kali setahun. Dan anaknya bisa 2. Sekarang kita ambil tengah-tengah supaya memperbaiki itu turunannya, tapi juga tetap bisa manak 2 kali setahun dan juga anaknya lebih daripada 1, ya 1, 2 dan sebagainya. Itu lantas hasil daripada itu standar itu karena hasil crossing gibas sama Dorset sama gibas kita namakan Dorbas daripada Taspos ini. Dorset sama gibas. Kemudian Suffolk sama gibas, Safbas dari Tapos ini. Ini yang kemudian kita sebarkan, yang berjantan kita kirimkan kepada daerah untuk dikawinkan dengan domba-domba yang ada. Ini dengan akan memperbaiki daripada mutu domba kita yang sangat dibutuhkan kita, maupun kalau kita bisa membesar bisa kita ekspor. Inilah gambaran daripada Tapos. Sebetulnya tidak ada apa-apanya daripada Tapos ini sebetulnya, kecuali memang ya percobaan itu, dan segala sesuatunya memang menurut hukum yang berlaku, karena ini dulu bekas PTP yang terlantar, kemudian kita ambil over, bukan hak milik, bukan hak guna usaha. Untuk 20-30 tahun semua boleh, bisa itu untuk mencapai hak guna usaha. Kemudian setelah 30 tahun bisa kembalikan atau bisa diperbarui. Nah, kita gunakan untuk kalau melihat daripada medannya sebenarnya tidak ideal. Karena apa? Ini di kaki Gunung Pangrango, kemudian lantas sekarang dibagi oleh jurang-jurang yang dalam. Jurangnya di 75, sehingga kalau ngelundung situ ya tidak habis. Nah itulah tidak ideal sebenarnya, tapi ya justru ini yang merupakan tantangan sendiri dalam rangka misalnya kalau memperoleh tanah yang baik, ya lumrah saja itu bisa berhasil karena menggunakan lahannya, medannya baik, tapi justru kita ambil medan yang kurang menguntungkan. Kalau saudara-saudara berminat, marilah kita lihat ke lapangan sekarang itu sambil supaya tidak ngantuk lagi. Mari. Itu kok kira-kiranya kok tapi karena penghasilan sekian, karena kita lihat kualitasnya. Jadi kita melicin, kemudian belum. Itu nanti kita usahakan, kita gunakan panai tidak pakai satu, tetapi kita menggunakan apa yang main. Itu diekspor. Tapi sebetulnya yang untuk batu. Jadi batu yang sangat ringan dan juga tidak begitu berat, ringan sekali. Dan kemudian lantas ini kita jadikan sebagai pasirnya dengan perbandingan 1:10. Kalau konkret itu 1:3. 1 semen 3 pasir ya, emasnya. Ternyata bisa kita buat daripada keseluruhan bangunan, mulai di Balai Benteng, gitu. Kemudian sana itu ini juga percobaan itu kemudian sana benteng sampai temboknya sampai lantainya. Itu semua dari kumais, dari batu apung yang kita kembangkan sebetulnya dulu dengan
kekuatan tambahan daripada ton yang kecil-kecil seperti karat itu, lantas sebenarnya merupakan ton tapi yang ringan sama bahannya mais. Terus lantas itu di depan ini adalah pohon 6 kloroform dulu yang kita masukkan pada tahun 82. Dalam toro itu mempunyai kekhususan satu mengenai namanya makan tanah, proteinnya tinggi, 23%. Kemudian lantas banyak untuk makan merah, untuk terancam maupun untuk kodok. Kayunya ini juga bulat, kemudian sebagainya. Pada tahun 82 ke 12 tahun, sana lebih besarnya sudah jadi kesempatan. Mobilnya 3 hari jam balik lagi. Ini merupakan salah satu unsur daripada daur ulang tadi. Lahan, kemudian lantas pupuknya juga setelah fermentasi diangkat, lempar ke dalam. Yang bersih tak? Bersih, bersih. Yang tahu ya. Yang mau tahu ya. Karena juga sudah. Ada yang udah pernah keliling, Pak? Hah? Yang udah pernah jalan? Satu pernah satu. Nah, sekarang kita kandang dulu ya kita indah. Tidak perlu ngambilnya dari bawah. Tidak perlu sampai kosong. 400 ton itu.
Kalau itu tidak ada campurannya, itu sudah cukup baik. Kalau ini ada campuran, baik serumput, jagung, gula merah, mulase, brand, olat, sama ini yang jadi lagi ini, itu kotoran ayam. Jadi dipotong tadi, lantas semua langsung ke situ, kemudian dia ambil tiap hari sudah matang begini fermentasinya. Nah tapi yang masuk itu seperti itu. Tapi sudah cocok masuk ke sini, tiba-tiba keluar setelah